pledoi dengan cara kita minta supaya hakim memutuskan untuk dibebaskan, tentunya jaksa tidak boleh tidak mengajukan jawaban. Jaksa harus mengajukan jawaban berupa replik. Nah, ketika jawaban berupa replik kan tertulis. Karena tertulis tadi, kita kemudian menunggu apa sih isi tertulisnya, dan hari ini dibacakan secara tertulis repliknya si jaksa. Ya. Nah, repliknya ini sebenarnya adalah masalah perbedaan penafsiran aja mengenai seorang pecandu itu seperti apa, kemudian legenda musik itu seperti apa. Intinya dua itu. Jadi jaksa bilang si Faris RM itu bukan pecandu karena badannya sehat walafiat, terlihat dari ketika dia datang sidang. Sementara kita bilang si Faris RM itu adalah pecandu karena memang dia kecanduan, faktanya begitu. Tapi jaksa bilang dia nggak kecanduan, makanya dia sehat tapi menggunakan, sehingga dia tidak dianggap sebagai pengguna atau pecandu. Jadi nggak masuk unsur mengenai pengguna tadi oleh jaksa, pikiran jaksa begitu, nggak apa-apa. Yang kedua mengenai apakah seorang Faris RM adalah legenda musik, bagi kami Faris RM adalah legenda musik karena faktanya memang begitu diakui oleh masyarakat. Tapi bagi jaksa tidak, dia bukan legenda, sehingga dia harus disamakan dengan orang-orang yang lain, subjek hukum yang lain. Ya kita kan tidak membedakan dia dengan subjek hukum, kita cuma memberikan suatu posisi bahwasanya faktanya Faris RM adalah legenda, tapi dia memang sama dengan orang-orang yang lain. Dalam hukum kan sama, buktinya kan dia ditahan dan disidang juga sesuai dengan kaidah-kaidah hukum positif yang berlaku. Jadi di situ perbedaan penafsirannya. Nah, karena jaksa sudah mengajukan replik tertulis, tentunya kita harus menjawab replik tadi dengan cara kita mengajukan jawaban terhadap replik, yaitu duplik. Duplik itu adalah nanti sanggahan-sanggahan mengenai perbedaan penafsiran, terutama dalam hal yang sifatnya substantif tadi ya. Nah, itu kemudian akan kita sampaikan di tanggal 21 Agustus tahun 2025. Jadi tadi jaksa menyinggung kontribusi negara. Oh iya, begini, kalau kontribusi negara apa? Kontribusi Faris RM terhadap negara. Kalau kontribusi negara, semua kita ini punya kontribusi buat negara, ya. Yang di depan saya punya kontribusi, kita juga punya kontribusi. Jadi semua orang sudah punya kontribusi. Dengan cara apa? Paling sederhana adalah membayar pajak. Pengacara kita nasional ya. Jadi Bang, kan tadi jaksa sempat mengatakan bahwa ini tidak ada namanya keinginan untuk semua kesan seperti itu ya, selalu berulang-ulang kembali narkoba dan narkoba. Ini gimana nih Bang? Jadi Faris RM kan sudah menyatakan dalam pledoinya bahwasanya dia ingin sembuh. Tapi jaksa bilang nggak ada keinginan sembuh. Nah, kan yang tahu pengen sembuh atau tidaknya kan si Faris RM, bukan jaksa. Faris RM pengen sembuh, tapi jaksa bilang oh dia nggak ada keinginan ingin sembuh gitu. Jadi itu lagi perbedaan penafsiran mengenai kata sembuh tadi. Tapi yang jelas kalau orang pengen sembuh itu bukan dari orang lain yang menilai, tapi dari diri sendiri yang bersangkutan yang menilai pengen sembuh. Kemudian udah hampir ini udah kalau nggak salah keempat kali kan Bang. Iya. Jadi tanggapan jaksa seolah-olah keempat ini tidak ingin sembuh kan seperti itu. Oh dia ingin sembuh, tapi kan di kepalanya itu masih ada benih-benih narkotika yang berada di sel otaknya. Ya benih-benih apa? Obat narkotika, sehingga dia pengen sembuh tapi sel otaknya diganggu sama narkotika. Jadi itu mau kita bersihkan kan dengan cara rehabilitasi. Jadi yang ingin sembuh itu sebenarnya adalah Faris RM, bukan penilaian dari jaksa. Tapi itu kita anggap sebagai beda penafsiran aja. Bang, Ya. berarti Minggu depan duplik, replik. tanggal berapa? Tanggal 21 Agustus tahun 2020.